teoritis di MOC. Namun hal yang itu penting, teori itu juga penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkait dengan tugas, terkait dengan keluarga, terkait dengan masyarakat. Dengan core value berakhlak berarti sebagai pedoman kita, bagaimana kita bersikap, berucap, bertindak, sehingga kita menjadi ASN yang sesuai dengan harapan. Baik, adik-adik, untuk agenda yang terakhir, yaitu kita akan melihat infografis, yaitu kampanye, mengajak kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nanti seperti tadi, kalau satu kelompok menampilkan, mungkin kelompok yang lain akan memberikan penilaian terhadap infografis dan menangkap pesan moral yang ada di infografis itu. Baik, adik-adik, silakan dipersiapkan infografisnya ya. Semoga kita nanti sebelum asar sudah bisa selesai. Baik, kemudian besok Senin ya, besok Senin kita ada di jadwal itu hari yang ke-9. Itu nanti ada 3 JP, tetapi dimulainya itu jam 13. Karena pagi ada tugas Pak Teguh dan panitia, ada tugas ujian seminar rancangan aktualisasi periode yang ke-6. Oleh karena itu nanti untuk hari Senin dimulai jam 13, nunggu pengumuman dari panitia Mas Nur Zaman dan juga Mas Muhammad Rifai. Kemungkinan dibagi dua atau digabung kami belum tahu. Kalau umpama harus satu kelompok, kelompok satu, kelompok dua gabung, dimulai jam 13 dan berakhir jam 14.30. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 jam 14.30 sampai jam 16. Diusahakan di jam kerja saja. Hari libur memperingati kelahiran Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada aktivitas latsar, begitupun mungkin juga hari Sabtunya. Selamat berlibur adik-adik, untuk adik-adik bisa fresh kembali, kemudian Senin sudah aktivitas kembali. Saya kira itu pengantar ya, jadi ikuti dengan baik, benar, senang, semangat, sehingga ada 2-3 hari libur, gunakan waktu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Senin setelah libur yaitu jam 13, yaitu hari yang ke-9 3 JP. Dan hari yang ke-9 itu adik-adik punya tugas individu, yaitu learning journal yang tertulis. Ditulis di kertas, di PDF-kan, kurang lebih 2-3 lembar. Cerita tentang pengalaman mengikuti Latsar Agenda 2 dari awal sampai akhir. Saya kira hanya itu pengantarnya. Agenda yang ketiga kita akan melihat aktualisasi core value berakhlak melalui kampanye, yaitu melalui flyer atau infografis yang mungkin sudah adik-adik buat melalui Canva ataupun aplikasi yang lain. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillah. silakan kelompok 3A lebih dahulu kalau sudah siap, silakan Baik, kelompok Bapak 3. izin untuk share screen. Ya,
Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi Bapak dan teman-teman, untuk infografis yang kelompok 3A buat itu mewakili salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, dari infografis yang telah kami buat ini, kami mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum begitu. Dan dari infografis ini, pesan utama yang ingin kami sampaikan itu adalah mari menciptakan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif. Di mana di sini berarti seluruh ASN itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya formal, tapi harus dipenuhi dengan pelayanan yang penuh dengan keramahan, kemudian dilakukan dengan sigap, serta pelayanan yang kita berikan itu mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, di sini kami juga menambahkan 3 visualisasi ASN dengan gestur ramah, kemudian sopan dan profesional. Di mana di sini harapannya nanti setiap ASN itu bisa siap untuk melayani warga dengan penuh keramahan dan informatif seperti itu. Ditambah di sini ada tagline yaitu pelayanan prima untuk semua warga. Di sini menegaskan bahwa pelayanan publik yang harus dilakukan oleh ASN itu harus bersifat inklusif, adil, dan mudah diakses oleh siapa saja gitu. Seperti itu Bapak dan teman-teman. Kemudian dengan nilai berorientasi pelayanan itu berarti ASN itu tidak hanya ada untuk dilayani, tetapi ASN itu hadir untuk menjadi pelayan dari masyarakat, melayani masyarakat dengan sikap terbuka, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Harapannya nanti dengan adanya ASN itu mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu, Bapak dan teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya satu ya, Mbak ya. Baik. Silakan nanti adik-adik bisa mengkritisi ya siapapun nanti yang saya panggil, tidak harus mewakili kelompok, yaitu tentang mungkin warna, tulisan, gambar, kemudian pesan yang menurut jenengan itu pesan moral apa yang terpancar dari infografis itu. Silakan dimulai dari Mbak Syifaul Linas, silahkan. Iya, Bapak, matur nuwun apakah suara saya terdengar jelas? Ya, eh, dari kelompok 3A aja tadi ya. Ya, 3A. Iya. Oh, ini desainnya sangat bagus, warnanya juga sangat menarik gitu ya, melambangkan semangat seperti itu dan juga menggambarkan benar-benar menggambarkan pelayanan yang terima untuk warga. Tadi sudah disampaikan juga, penjelasannya juga sangat rinci terkait penempatan karakter ASN yang juga hormat, sedang tersenyum, itu benar-benar menggambarkan tentang berorientasi pelayanan dan sudah sesuai juga dengan Kementerian ya teman-teman, kita juga seragamnya baju putih dengan lambang Kementerian berwarna hijau dan ini sangat menarik. Saya nanti ketika ini mungkin akan dicetak gitu akan sangat ini ya eye catching ya karena warnanya juga sangat menarik sih. Baik. Kita juga jadi oh oke, berarti memang kita harus semangat untuk memberikan pelayanan yang prima untuk semua warga seperti itu. Terima kasih. Baik, yang kedua silakan komentari Mas Muhammad Rizal Sani. Oke, baik, terima kasih. Untuk ini sangat menarik, ini sangat bagus, ini desainnya sangat kekinian sekali dari karakternya, ketika karakter yang dibuat di sini dengan menggambarkan ramah
ada ramah sampai dengan profesionalitas tapi seperti yang dijelaskan. Untuk warnanya mungkin akan sudah bagus akan tapi ini ada warna merah yang kelihatannya kalau dari jauh itu kurang kurang kelihatan. Ini warnanya terlalu menyala, walaupun memang ini memang secara bagus sih sangat baik akan tapi menurut saya warnanya bisa diganti yang lebih kalem lagi. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terakhir Mbak Sartini silahkan. Baik, Pak Teguh, terima kasih. Baik, Pak Teguh, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, terkait dengan poster ini, sudah bagus mencerminkan em, tidak hanya satu agama gitu, maksudnya moderasi. Ada yang berkerudung, ada yang tidak berkerudung, sudah ada bapak-bapak juga. Kemudian, kalau dari saya soroti, ini sudah bagus, tapi font bersama tingkatan pelayanan itu menurut saya perlu dibuat lebih menyala lagi di font putihnya itu supaya lebih menyala, lebih jadi center of interestnya di situ. Itu menurut saya itu Pak. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Pesannya apa itu pesannya? Baik, untuk pesan dari poster ini sebuah ajakan untuk para ASN ini meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini hal yang baik untuk para ASN. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah motivasi kita ketika kita melihat ini. Oh, kita jadi ingat bahwa kita harus meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Kita harus meningkatkan hal-hal yang lebih baik dari setiap pekerjaan kita. Jadi ini menjadi salah satu pengingat, Pak. Dan ini menurut saya baik. Dan satu lagi, mungkin nanti bisa ditambahkan footer di sini di instansi di mana ini akan dipasang. Misalkan ada di dinas mana atau apa, atau di KUA atau di mana ini bisa ditambahkan footer saja untuk apa ya, menjadi identitas begitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas komentar dan Ya, feedbacknya. Terima kasih. Bagus ya, mengajak kita untuk melaksanakan pelayanan yang berkualitas. Terima kasih. Silakan 3B untuk menampilkan. Izin Bapak untuk share gambar. Ya, siap. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, Ya, baik, dari kelompok 3 kita mengusung sebentar Pak. Share. Ya, baik. Untuk kelompok 3 kita mengusung dengan tema kawasan integritas yang mana mewakili 3 komponen dalam core issue. Yang pertama ada pelayanan, di mana kita berorientasi pelayanan baik kepada masyarakat. Jangan sampai pelayanan kita itu terlihat buruk di citra masyarakat, seperti kita meminta pungutan liar atau uang pelicin dan lain sebagainya. Maka dari itu, pesan ini juga bisa menjadi tanda bahwasanya orientasi pelayanan harus baik kepada masyarakat. Yang kedua ada poin akuntabel, di mana kita secara terbuka dan transparan, jika kita meminta uang ke masyarakat, kita harus memberikan pengertian dulu, uangnya untuk apa dan kemana. Jangan sampai kita meminta uang, tetapi masyarakat tidak tahu uangnya untuk apa. Maka akuntabel, terbuka, dan transparansi itu penting. Yang ketiga, loyal. Kawasan integritas ini menjadi komitmen untuk ASN, di mana kita menjaga citra pemerintah yang baik. Jangan sampai citra pemerintah atau nama baik pemerintah tercoreng karena ya, langsung. langsung ya. Ya, Jangan sampai citra pemerintah itu tercoreng karena perbuatan oknum di ASN. Maka dari itu loyalitas kepada negara harus ada lewat apa? Lewat kawasan integritas. Jadi ada 3 ide. Yang pertama pelayanan
akuntabel, dan juga loyal. Cukup sekian, Pak. Baik, terima kasih. Bagus ya, silakan dikomentari. Elsa Farah Khairun Nisa, silakan. Baik, Bapak, izin mengomentari. Dari sini saya dapat melihat infografis yang dibuat sudah sangat bagus, sudah memuat nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel, di mana itu akan mengingatkan kembali tidak hanya dari kita yang di dalam instansi, tapi yang masyarakat luar juga, agar untuk selalu jujur, bertanggung jawab, dan jangan sampai menerima suap dalam bentuk apapun. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Anissa Rahmatul, Baik, Bapak izin izin memberikan pendapat. Menurut saya untuk infografisnya sudah bagus, tapi dan sudah memuat Pak ketika melihat pertama kali itu ada pesannya adalah kita harus jujur, kemudian tidak menerima apapun bentuk gratifikasi seperti itu. Kemudian juga untuk dari apa ya desain tulisannya kalau saya agak terganggu sama yang ini ada bayang-bayang yang Anda memasuki kawasan integritas itu menurut saya sendiri sih Pak. Overall sudah bagus Pak. baik. Sigit Setiawan, Baik, Bapak, izin memberikan masukan terkait infografis yang ditampilkan ya. Pertama, untuk identitas sudah mewakili. Kita di Kemenak menggunakan warna hijau, yang dimana warna hijau adalah warna yang disukai baginda Nabi kita. Yang kedua, tulisan berakhlak cukup menyala, jadi tidak semuanya warna mati dalam artian ngeblend gitu. Terus untuk karakter sebenarnya bagus, cuman saya nggak tahu kenapa ada minuman di situ sih. Tuh. Karena ini tulisannya minus jadi nggak kebaca tulisan yang bawah. Mungkin ada kalau ada tulisan Joey Homer masuk akal sih. Untuk pemaknaan berakhlak udah ada keterangannya di situ. Akuntabel, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan ada tagline-nya udah mewakili. Ini seperti itu Bapak. baik. Terima kasih atas penilaiannya. Bagus ya. Ini juga bagus. Hanya contoh ini ada tulisan di bawah orang-orang ini terlalu kecil. Kemudian berakhlak di bawahnya berorientasi pelayanan dan sebagainya itu juga tidak terbaca. Tapi secara umum baik. Terima kasih kelompok 3B Mas Muhammad Izal Haq dan kawan-kawan. Baik, kelompok 2A silahkan. Baik, Bapak izin share screen sebentar. Baik, kami dari kelompok 2A membuat infografis tentang berakhlak yang bertemakan tentang membahas kode etik berakhlak. Nah, di sini saya menggunakan warna yang warna merah dan kuning keemasan. Kemudian dari 7 poin kode etik berakhlak tersebut terdapat gambar-gambar profesi ASN di sebelah-sebelahnya dan mewakili beberapa kostum profesi masing-masing ASN. Ada yang guru, dosen, dan sebagainya. Lalu di pojok kanan atas terdapat tagar bangga melayani bangsa, sedangkan di kirinya terdapat tagar, maaf, ada gambar Garuda dan tulisan PAN RB. Dan simpelnya dari kami kelompok 2A sekedar membahas tentang kode etik berakhlak yang telah disampaikan oleh Pak Teguh di kemarin pada saat pertemuan pertama. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan dikomentari.
Mas Abi Putra, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Untuk izin mengomentari, hilang ya gambarnya. Izin mengomentari isi dari poster ini, menurut saya untuk pemilihan font itu sudah sesuai dengan yang berakhlak dari Pan-RB itu sendiri ya. Kemudian juga ada nilai tambah dari gambar-gambar sesuai dengan profesinya, mewakili profesi-profesinya. Tetapi menurut saya ini untuk sebuah poster terlalu banyak tulisannya, Bapak. Oke. Tetapi untuk pesan moralnya ya ini karena berisi tentang kode etik nilai berakhlak itu sendiri ya berarti pesan moralnya berisi tentang nilai-nilai dari berakhlak itu sendiri. Terima kasih Bapak. Baik, Mbak Tina Puji, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mohon izin menanggapi gambar atau infografis tersebut, yang mana kelompok tersebut mengambil keseluruhannya yaitu 7 nilai core value. Menurut saya, infografis tersebut dari segi desain sudah sangat bagus, pemilihan warna dan juga gambar yang ada di dalamnya juga sudah sangat menarik dan juga sangat informatif sekali. Namun saya setuju dengan rekan saya yang sebelumnya, isinya memang terlalu banyak untuk sebuah infografis, tapi secara keseluruhan sudah cukup menarik sehingga kita para pembaca ketika membaca infografis tersebut jadi tergugah untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ayu Dwi Utami. Injil Bapak. Mohon izin menyampaikan pendapat ya Pak terkait Ya. infografisnya ini. Menurut saya ini sudah menarik dan lengkap dalam artian ini seluruh komponen berakhlak itu dipaparkan. Jadi memang kalau yang lain kan mungkin termasuk kelompok saya itu kan menonjolkan salah satu nilai J. Kalau ini infografisnya lebih bersikap untuk mengedukasi baik pihak ASN maupun pihak luar terkait nilai-nilai dari infografisnya. Cuman karena ini kontennya tulisannya cukup banyak, kalau misal infografisnya ini nantinya dicetak, sepertinya perlu dicetak dalam ukuran yang besar, Bapak. Karena kalau ini hanya dalam ukuran kecil, misal A4 seperti itu, kurang mungkin kurang jelas kalau dibaca dari jauh, jadi harus mendekat. Kurang lebih pendapat saya seperti itu, Pak. Untuk gambarnya juga komponen pegawainya ini lebih menggambarkan ke seragam dari ASN itu sendiri. Ya, makatan Bapak matur suwun. Baik, terima kasih. Bagus kelompok 2A Catur Aji Satrio dan teman-teman. Hanya mungkin mungkin dijadikan dua ini ya, dua flyer. Dua flyer itu akan lebih terbaca. Karena yang namanya flyer itu kan look at glance ya. Look at glance, not see, not watch. Look at glance itu melihat sekilas. Nengok saja sudah bisa menangkap maknanya. Tapi kalau see atau look at tidak memandang lama. Apalagi watch mengamati, watching ya. Nah, jadi memang yang namanya kayak baliho itu. Jika baliho di jalan, Anda menyupir aja sudah bisa menangkap maknanya. Nah, itulah infografis itu yang inti saja. Namun juga dari plus minusnya kami sangat menghargai bahwa Anda sudah membuat sebuah infografis kampanye menunjukkan aktualisasi nilai-nilai berakhlak core value itu. Baik, terima kasih kelompok 2A. Silakan 2B. Mohon izin share screen sih, Bapak. Ya.
Apakah sudah terlihat? Hampir. Ya, mungkin satu klik lagi. Silakan diklik sekali lagi mungkin bisa. Double klik to enter full screen. Ada kendala? Kalau ada nanti tidak apa-apa. Mohon maaf Bapak, barusan terkena kendala teknis, saya terpental dari ruang Zoom. Mohon izin Iya, share screen. Jeh. coba diulang lagi, Mbak. Oke, tadi terpental. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke, mohon maaf Jeh Bapak, izin share screen. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Oh, belum, Jeh. Baik, sudah Ya, terlihat, Jeh? sudah. Oh, Sudah ya. bagus kelihatan. Mohon izin presentasi Bapak, ini merupakan infografis karya kelompok kami. Yang pertama kami mengambil warna background yang dominan yaitu warna merah dan putih untuk menunjukkan semangat kebangsaan sekaligus sebagai bentuk penyesuaian dengan logo berakhlak yang memang dominan merah dan putih. Kemudian yang kedua kami juga apabila terlihat di sini ada watermark Korpri, ini menunjukkan bahwa kami semua ASN ada di payung yang sama yaitu KOP Pegawai Republik Indonesia dengan ada 3 orang ASN sebagai bentuk bahwa kami adalah subjek yang nantinya harus wajib melaksanakan nilai-nilai berakhlak. Isi dari posternya sebetulnya tidak jauh berbeda dari kelompok 2A sih, karena kami memang sempat diskusi, jadi kami memang mencantumkan seluruh kode etik dari berakhlak yang ada 7 komponen dengan sedikit deskripsi singkat. Harapannya ketika semuanya ini dimasukkan dalam infografis menjadi sarana edukasi bagi masyarakat sekaligus menjadi pengingat dan sosialisasi bagi ASN itu sendiri untuk melaksanakan nilai-nilai berakhlak. Makatan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Silakan dikomentari. Pertama, Mbak Mia Yuli Astuti. Terima kasih. Menurut saya dari desain tersebut sudah bagus ya Pak, karena sudah mencantumkan seluruh nilai-nilai berakhlak dan untuk deskripsinya juga pendek-pendek. Jadi ini eh, sebagai pembaca ketika melihat itu tidak terlalu banyak tulisan-tulisan gitu. Menurut saya sudah bagus dan kemudian untuk nilai moralnya terkait eh, infografis yang sudah dibuat dari kami sebagai ASN itu berarti harus mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak pada kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika menjalankan tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, Sahabatus Saadah, silakan. Baik, Bapak, izin berkomentar untuk infografis dari kelompok 2B. Eh, secara sekilas, yang bisa dilihat oleh kasat mata, saya tertuju kepada poin hashtag berakhlak ini. Kemudian, jika dilihat dari jauh, tulisan-tulisan ini masih kurang terbaca. Mungkin lebih bisa dibesarkan lagi untuk dari ini berorganisasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Kalau untuk desainnya simpel tapi langsung mengena tentang core value-nya.
Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Hanesti Ayu. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Izin mengomentari untuk kelompok 2B, penyajian posternya sudah sangat menarik dan tentunya sudah menarasikan berakhlak itu sendiri. Tetapi menurut saya tulisannya masih terlalu kecil sehingga betul tadi yang dibilang siapa tadi perlu ini Bapak perlu untuk diperbesar sehingga pembaca itu bisa langsung membaca dengan jelas. Tetapi untuk tulisannya memang pendek-pendek sehingga tidak begitu panjang mengatakan Pak. Baik, Terima kasih Bapak. terima kasih atas komentarnya. Terima kasih kelompok 2B, Mbak Himatul dan teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Baik, silakan kelompok 1B. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Berikut poster dari kelompok 1B. Bentar, Pak. Tentunya mengimplementasikan core values akuntabel tentunya harus berusaha jujur, adil, dan mementingkan dan tentunya intinya di sini bersatulah menggambarkan elemen semua profesi ini harus bersatu melawan korupsi gitu. Terus mungkin masih banyak ya kampanye anti korupsi, masih banyak pejabat juga yang terjerat kasus korupsi. Jadi ini adalah tantangan besar kita sebagai ASN karena korupsi sendiri bisa apa ya istilahnya mengakibatkan adanya demonstran seperti sekarang ini, contohnya seperti halnya DPR yang masyarakat publik belum terlalu percaya akan kinerja DPR dengan gaji segitu. Terus saya juga pernah mendengarkan statement dari Prof. Mahfud itu berkata bahwasanya jika di pejabat-pejabat tambang itu tidak melakukan korupsi, semua orang termasuk pengangguran itu bisa dapat mendapatkan sebulan 20 juta. Saya lihat di media sosial seperti itu. Tentunya ini korupsi adalah masalah besar yang harus kita tindak lanjuti bersama-sama. Jadi intinya melawan korupsi itu tugas bersama kita. Masyarakat, aparat penegak hukum juga harus terkait. Semua harus bergandeng tangan. Misal ada pejabat masih melakukan tindak korupsi, itu tandanya kita perlu lebih serius menanamkan nilai integritas sejak dini dan menerapkannya di pelayanan publik. Seperti itu, Pak. Baik, bagus. Terima kasih Mas Aprilianda. Silakan beri komentar Mas Catur Aji Santrio. Baik Bapak, sekilas saya langsung membaca poster dan pamflet ini mengajak kita sebagai ASN untuk jangan sampai korupsi. Jadi utamakan nilai-nilai berakhlak. Itu pesan awalnya. Kemudian untuk masalah editor, saya eh, menurut saya itu yang pojok kanan atas tulisan berakhlak sama tagernya itu kurang besar. Kemudian tulisan yang bawah kanan itu juga kurang besar, terlalu kecil sampai tidak terlihat. Lalu untuk kalimat korupsi merupakan musuh bersama sampai akhir itu tulisan ke akarnya juga kurang spasi. Lalu di bagian tengah ciptakan Indonesia bebas korupsi juga warnanya hitam, kurang terlihat jelas karena warna dasarnya merah kegelapan. Lalu untuk foto yang di depannya itu kurang foto pejabat yang mewakili pejabat dan juga mewakili rakyat masyarakat umumnya. Ini kebanyakan dari Polri dan TNI. Begitu saja. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Silakan M. Nur Hidayatullah.
Terima kasih Bapak. Saya sejalan dengan teman saya tadi Mas Catur itu dari segi desain sih sudah menarik dan isinya kan ini kan ajakan untuk melawan korupsi ya untuk membersihkan korupsi. Sebenarnya kalau menurut saya ini ajakan tersebut itu mungkin tidak hanya untuk para pejabat atau para ASN saja, tapi juga lebih meluas kepada masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Untuk yang lainnya, masalah konten antara tulisan itu memang sama, yang itu tulisan ciptakan Indonesia bebas korupsi itu kurang terlihat. Jadi terkesan itu hanya eh, apa anu ya Allah itu hanya pajangan gitulah Pak terus kesannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terakhir Sahrul Aziz. Syahrul Faiz nama Pak? Sudah ya? Bukan, sudah bukan Syahrul Aziz, tapi Syahrul Faiz. Kalau pendapat saya sendiri terkait poster tersebut memang sudah bagus secara keseluruhan. Tapi memang dari kontras warnanya sih tadi yang memang agak agak kurang yang diciptakan Indonesia bebas korupsi itu. Tapi dari segi tagline bersama lawan korupsi itu memang tulisannya sudah besar dan sudah jelas. Walaupun yang lainnya memang ada banyak pesan yang penting, tapi pesannya itu udah terwakilkan dengan kata itu, bersama lawan korupsi. Menurut saya itu sih Pak, tadi dari kontras warna antara font dengan background, sama itu aja yang lainnya itu penting, tapi memang udah tersampaikan lewat tulisan yang awal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus. Ini gambarnya sebagus ya. Jadi ada Pak Polisi, ada ini mahasiswa Akpol, ada salah. Kemudian ada kehakiman, kejaksaan, mungkin ada tentara. Nah ini belum ada tersangkanya ini. Harusnya ada tersangkanya ditambahi dan juga KPK-nya. Terima kasih Mas Aprianda sudah menginspirasi kita tentang bahayanya korupsi. Oke, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. ya. Silakan kelompok 1A. Baik, Pak. Izin share screen. Sudah terlihat belum, Nggih? Hampir, Mbak. Sampun? Ya. Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi di sini saya mewakili dari kelompok 1A. Dari kelompok 1A, ketika diskusi kita sepakat untuk memilih harmonis dari 7 poin core value berakhlak, kita memilih harmonis. Karena sebelumnya harmonis ini difokuskan kepada lingkungan kerja sekitar, nggih, Pak. Karena menurut kami itu adalah salah satu hal yang penting karena kinerja ASN itu dipengaruhi sebagian besar oleh lingkungan kerja. Kalau tidak harmonis, bisa jadi akan mempengaruhi kinerja ASN tidak maksimal begitu, Bapak. Jadi di sini kita mengajak untuk menciptakan lingkungan yang harmonis agar ASN ketika bekerja itu lebih maksimal lagi. Yang pertama ada komunikasi. Di sini komunikasi dinilai penting karena bahkan di semua hubungan tidak hanya hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan teman, komunikasi adalah salah satu hal yang terpenting untuk ke depannya. Kemudian yang kedua ada kebahagiaan. Kebahagiaan di sini jadi mungkin untuk hubungan kerja tidak melulu sebatas hubungan kerja. Jadi kayak misal di kantor saya itu juga ada pertemuan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali itu di luar kantor untuk memupuk eh, agar menghapus kejenuhan, agar bisa menciptakan ruang yang lebih lagi tidak hanya di kantor tidak jenuh. Jadi berharapnya kinerja ASN juga akan lebih maksimal. Yang ketiga ada kerjasama, ini juga sangat penting ya untuk ASN di lingkungan kerja. Kalau apalagi kita di kantor itu tidak hanya berdiri sendiri tapi bersama-sama. Jadi sangat diperlukan kerjasama. Yang keempat dukungan, dukungan ini juga sangat penting bagi kinerja ASN ke depannya. Misal kayak kita semua adalah CPNS sangat perlu dukungan dari
para senior, sangat perlu dukungan dari teman-teman sebaya. Dan itu semua harapannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang baik begitu. Karena di media sosial sekarang banyak sekali cerita-cerita tentang lingkungan kerja yang bisa dibilang ada toksik, teman yang toksik, dan itu sangat mempengaruhi kinerja tidak hanya ASN tapi lingkungan kerja pada umumnya. Begitu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tips menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ada komunikasi, kebahagiaan, kerjasama, dukungan bagus. Silakan komentar Mbak Wahyu Nur Afrita. Baik Pak, izin mengomentari. Menurut saya untuk tulisan yang akhlak sama logo Kemenak itu kurang menyatu dengan bagian yang ada di bawahnya, Pak. Terus untuk poin-poin nomor 1 sampai 5 itu menurut saya terlalu panjang dan kayak kurang kurang menyatu gitu Pak, kayak berdiri sendiri-sendiri gitu. Tapi intinya bagus Pak untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Soalnya kalau lingkungan kerja nggak harmonis, nanti semangat kerjanya jadi berkurang. Tapi itu untuk tulisan akhlak yang ada di atasnya itu mending dimasukkan ke di atasnya yang tips menciptakan itu. Itu Pak. Terima kasih. Baik. Pak. Isna Ristanti. Ini Bapak, mohon izin menanggapi. Menurut saya itu sudah cukup bagus, tapi terlalu banyak kata-kata di dalam layarnya. Jadi itu waktu lama dan nggak langsung mengena, harus dicerna dulu. Kemudian mungkin warnanya bisa yang lebih soft karena itu dominasi warna biru dan kurang kontras. Menurut saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik. Maulina Kartika. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya untuk infografis ini sudah bagus ya, warnanya terang, kemudian eye-catching warna biru seperti itu ya. Cuman memang benar seperti yang disampaikan rekan-rekan sebelumnya bahwa untuk tulisan di bawah kayak komunikasi kebahagiaan ini terlalu panjang dan juga kecil sehingga tidak orang hanya sekilas melirik ini langsung mengerti gitu Pak, harus membaca lebih lanjut, tapi secara keseluruhan ini sudah menggambarkan dan bagus, eye-catching seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kelompok 1A, Mbak Alfa Hikmatul Maulida dan teman-teman. Silakan kelompok 4A. Baik, untuk kelompok 4A akan saya presentasikan. Tolong untuk teman saya, itu screen. Sebentar ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya mulai. Di sini kami membuat infografis dengan salah satu dari nilai berakhlak yaitu harmonis. Di sini kita mempunyai tagline bersama dalam perbedaan, harmonis dalam membangun negeri. Itu karena kita ingin membangun secara bersama dan tujuannya itu supaya kita mempunyai keharmonisan dalam membangun negeri secara bersama. Terus di sini juga saya kasih keterangan sedikit tentang apa itu harmonis, karena tidak semuanya orang tahu tentang harmonis, jadi saya kasih secara sederhana. Apa itu harmonis? Yaitu saling peduli dan saling menghargai perbedaan, seperti itu. Dan di bawahnya saya kasih sedikit tambahan, yaitu dengan kalimat, dengan bersikap harmonis, ASN tidak hanya menjaga kerukunan di lingkungan kerja, tetapi juga menciptakan suasana kolaboratif yang sehat, saling mendukung dan saling menghormati. Jadi dengan harmonis itu kita harapkan nanti bisa ada sifat yang selanjutnya yaitu tentang kolaboratif. Di sini kami menggunakan background warna biru dan hijau karena di sini
warna biru sendiri melambangkan tentang kepercayaan dan warna hijau sendiri melambangkan tentang keharmonisan. Itu kenapa Kemenak juga menggunakan warna hijau. Terus di sisi kiri atas ada tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai instansi dari kita semua. Terus yang di bawah ada tulisan Latsar CPNS 25 sebagai mungkin kalau di tempat kerja sebagai unit kerja gitu. Tapi karena kita konteksnya sebagai peserta Latsar, jadi saya gunakan nama angkatan dan nama kelompok, Pak. Terus yang terakhir di situ ada icon 6 orang dari 6 agama yang ada di Indonesia, 6 agama yang diakui di Indonesia. Di situ juga saling senyum untuk mengartikan sebagai keharmonisan dalam antar agama. Itu juga sesuai dengan dari Kemenak, yaitu moderasi dalam beragama. Dan di situ juga ada ikon tumbuh-tumbuhan sesuai dengan etik dari Kementerian Agama, yaitu tentang ekoteologi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky Nurrahman. Bagus ya. Silakan diberi komentar Mbak Priliadita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin berkomentar untuk infografis dari kelompok 4A. Kalau menurut saya, dari infografis ini masih terlalu banyak kata-kata ya Pak. Mungkin yang di kata-kata dengan bersifat harmonis dan selanjutnya itu mungkin bisa lebih dipersingkat gitu. Kalau untuk keseluruhannya udah bagus karena melambangkan seluruh agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, Kusuma Ayu. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Mohon izin mengomentari. Dari segi desain sudah bagus nggih, warna-warnanya, perpaduannya, gradasi warnanya sudah mencerminkan desain masa kini ngoten nggih. Terus dari isinya atau pesan yang disampaikan, orang yang membaca langsung bisa menangkap ngoten. Oh, harmonis itu apa? Harmonis saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Hanya saja ketika infografis ini dipasang di ruang publik dan dicetaknya tidak terlalu besar gitu, berarti orang yang membaca harus mendekat, Mbak. Tidak bisa dibaca dari jauh, Mbak. Terus untuk saran untuk slogannya yang bersama dalam perbedaan, harmonis dalam membangun negeri, mungkin ini bisa dibesarkan dan dijadikan fokus of interest, Mbak. Bagus, Terima kasih, terakhir Bapak. Aprilianda. Baik, hadir Pak. Untuk desain dari saya, untuk masalah warna sudah oke ya, sudah bagus. Cuman ketika mungkin saya berdiri itu membaca itu ini masih terlalu banyak dan mungkin masih harus menyimpulkan pesan moralnya apa gitu loh, nggak satu kalimat, nggak apa tadi look and clean tadi. Seperti itu Pak. Jadi kurang singkat aja, kurang ini. Baik, terima kasih Mas Aprilianda. Baik, bagus ya, core value berakhlak harmonis ya. Ini mungkin karena kita melihatnya tulisannya masih kecil, tapi ketika dibesarkan mungkin juga sudah bagus. Hanya mungkin tulisannya lebih diringkas. Terima kasih kelompok 4A Mas Rizky Nurrahman dan teman-temannya. Terakhir 4B silahkan. Iya Pak, izin share screen Pak. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan hasil desain dari kelompok kami. Kelompok 4B pertama, dari segi visual, kami memilih warna hijau karena Kemenak identik dengan warna hijau. Yang kedua, warna oranye ini, warna oranye juga menandakan kehangatan, Pak, kehangatan sehingga menciptakan yang positif, sehingga memberikan kehangatan kepada masyarakat yang ingin memiliki kepentingan di kantor kami, Pak. Yang kedua adalah dari segi isi, kenapa kami memilih berorientasi pelayanan dan loyal? Karena ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan yang dilayani. Dengan berorientasi pelayanan,
ASN itu dituntut untuk memberikan yang cepat, ramah, dan solutif. Nah, nilai ASN berorientasi pelayanan ini sudah sesuai dengan tugas-tugas di instansi-instansi kami sebagai instansi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, loyal. Nah, loyal ini merupakan kesetiaan ASN kepada bangsa, negara, dan pemerintah kami. Sehingga ini menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan profesional. Cukup begitu, Pak. Baik, terima kasih. Silakan dikomentari Mas Moh Haidar Latif. Ya, berkaitan dengan poster yang dipresentasikan yang terakhir ini sudah mencakup core value ASN dua nilai yaitu berorientasi pelayanan dan juga loyal. Warnanya juga sudah matching ya. Konsepnya clean dengan dasaran putih. Kemudian ada warna pendukung hijau dan juga hitam. Kemudian ilustrasinya juga sudah ada ikon Kemenak dengan ditampilkan dua ikon pegawai Kemenak yang gemoy-gemoy. Kemudian mungkin eh, ada tulisan loyal di bawahnya itu, 4 baris itu, eh, 2 baris terakhir mungkin agak kesulitan untuk dibaca karena warnanya tabrakan dengan background. Mungkin alternatifnya bisa dikasih background apa dasar tambahan atau background yang tidak mengganggu dari tulisan yang bisa lebih mudah untuk dibaca. Mungkin itu, Pak. Sekian. Baik, lanjut Mas Ananda Rizky. Silakan Mas, beri Terima komentar. kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya, poster ini sudah menunjukkan poin-poin dari nilai berakhlak, berorientasi pelayanan dan loyal. Namun menurut saya penjelasan dua nilai tersebut terlalu panjang sehingga apabila ingin mengetahui lebih lanjut, pembaca harus mendekat dan melihat dengan teliti karena tulisannya itu terlalu panjang dan juga menurut saya masih terlalu kecil. Adapun kalau ingin menonjolkan tulisan yang kecil itu, penjelasan itu mungkin dikasih layer tambahan agar tulisan tersebut terlihat dengan jelas, agar lebih menonjol ketimbang seperti ini karena sepertinya agak menyatu dengan background itu, Pak. Baik, terima kasih. Hilang suaranya. Terakhir Mas Muhammad F. Khazazi. Silakan Mas, beri komentar. Baik, izin memberikan komentar. Secara keseluruhan untuk pemilihan warnanya itu saya sangat suka, simpel dan bagus. Namun sedikit yang tulisan di bawah berorientasi pelayanan sama di bawahnya loyal itu agak kurang menarik untuk dibaca karena fontnya gitu, terlalu simpel dan memang agak nabrak sama background belakangnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah memberikan penilaian. Juga terima kasih Mas siapa yang menayangkan tentang sebuah infografis yang luar biasa. Baik, jadi semuanya mengandung pesan di mana kita sudah diingatkan dengan karya-karya infografis yang adik-adik buat tadi. Untuk sebagai konklusi, mohon izin menyampaikan konklusi dari materi agenda 2. Mohon izin share ya. Ya. Baik. Sebagai penguatan agenda 2 hari ke-8, adik-adik sudah menayangkan tentang
video role model sebagai aktualisasi core value berakhlak, sudah melaksanakan benchmarking, sudah menyusun sebuah infografis sebagai kampanye atau ajakan untuk melaksanakan core value berakhlak ini. Oleh karena itu, mungkin beberapa menit mohon izin untuk memberikan penguatan bahwa core value berakhlak ini merupakan pedoman bagi kita untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Sebagai PNS atau CPNS yang nanti akan menjadi PNS, Anda dibekali dengan sebuah panduan perilaku yang diakronimkan berakhlak, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi. juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak. Oleh karena itu, kita dengan core value berakhlak ini jadilah PNS yang berakhlak dengan melaksanakan core value dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu yang terpenting. Yang kedua, adik-adik, bahwa core value berakhlak ini, ya, gambaran panduan perilakunya adalah berorientasi pelayanan, yaitu harus memahami kebutuhan, ramah, cekatan, solutif, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabilitas harus cermat, disiplin, efektif, tanggung jawab, efisien. Kompeten, kita harus meningkatkan kompetensi membantu orang lain belajar. Berikutnya adalah harmonis, ya, kita harus menghargai perbedaan. Menolong lingkungan yang kondusif kita susun dan kita dukung. Kemudian yang kelima adalah loyal. Kita harus loyal kepada atasan, loyal kepada instansi, menjaga kerahasiaan instansi, kantor kita, atasan kita, teman kita, ya. Kita harus eh, mendem jero mikul dhuwur kalau bahasa Jawa. Ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada istilah mendem jero kemudian mikul dhuwur. Artinya apa? Kita harus menjaga kerahasiaan. Baik itu teman, instansi, atasan, negara. Jangan sampai mengobrolkan kantor di ruang makan umum, di kantin, jangan. Karena apa? Itu tidak baik karena kita harus loyal, harus menjaga kerahasiaan. Dan yang keenam adalah adaptif, di mana kita harus cepat adaptasi. Ya, kita harus responsif, kita harus menerima perubahan, responsif terhadap perubahan, dan kita harus kreatif. Kita harus menjadi orang yang pandai untuk berubah, untuk berkembang, ya, untuk selalu mengembangkan kompetensinya, meningkatkan kompetensi. Berubah, berkembang, ya. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita seperti itu dan tidak mau berubah. Istilahnya zona nyaman, jangan. Sekarang kerja sudah pakai IT. Bahkan sekarang kerja sudah ada WFH, work from home. Ada WFA, bekerja dari anywhere, manapun. Dari pasar bisa, dari jalan bisa, dari restoran bisa. Tetapi tidak semua pekerjaan bisa dilakukan seperti itu. Seperti guru itu nggak bisa WFA, mengajar kok dari supermarket atau mall, saya juga nggak bisa. Harus hadir. Kemudian juga harus kreatif, ya.
banyak ide-ide yang dibuat, nah, baik itu yang guru mungkin media pembelajarannya, alat evaluasinya, persiapannya. Dan yang terakhir yang disebut dengan kolaboratif, yaitu selalu memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Ya. Kemudian juga kita harus terbuka. Selanjutnya adik-adik bahwa ini ada sebuah ringkasan ya, di mana bahwa gambaran panduan perilaku ini nilai berorientasi pelayanan ya, artinya komitmen memberikan pelayanan. Panduan perilakunya ada 3, yaitu memenuhi kebutuhan, ramah cekatan, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabilitas apa artinya? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Melaksanakan tugas dengan jujur, ya adik-adik harus melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Menggunakan kekayaan negara, tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga kompeten, artinya apa? Terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan, membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Kemudian harmonis, apa harmonis? Saling peduli, artinya, dan menghargai perbedaan. Nah, ini penting. Tidak mungkin kita harus sama, kan tidak mungkin. Harus berbeda. Oleh karena itu, panduan perilakunya ada 3. Menghargai setiap orang, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kantor, kepentingan instansi, ya, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, yaitu yang menjadi yang sah, pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, ini penting ya. Menjaga nama baik teman sejawat, nama baik pimpinan, instansi, dan negara. Ini ada nih core value ini. Menjaga rahasia jabatan, rahasia negara. Kemudian adaptif ya, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya apa? Cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi setiap perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Dan yang terakhir, ya, kolaboratif. Artinya membangun kerjasama yang sinergis, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka bekerja sama, menggerakkan pemanfaat berbagai sumber. Nah, itulah arti dari nilai-nilai berakhlak, arti dan panduan perilakunya. Sedangkan kata kuncinya adalah ini. Kata-kata kuncinya 1, berorientasi pelayanan, yaitu responsivitas, kualitas, kepuasan. Akuntabel, kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Sedangkan kompeten, ya kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, berarti semangat untuk selalu belajar, ahli di bidangnya. Kemudian peduli, untuk harmonis adalah caring, diversity, dan selaras. Yaitu peduli, menghargai perbedaan, kemudian juga kita harus selaras. Jangan melawan arus, tapi menyesuaikan arus. Menyesuaikan gaya kepemimpinan atasan, sehingga instansi akan berjalan seiring seimbang. Kemudian loyal, kata-kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kita harus banyak pengabdian. Yang keenam adalah inovasi adaptif. Kata-kata kuncinya adalah inovasi, antusias, dan proaktif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif,
atau kesediaan bekerja sama sinergi untuk hasil yang lebih baik. Saya kira itu adik-adik materi hari ini ya sudah cukup selesai, sudah menampilkan produk adik-adik, sudah ada kesimpulan. Masih ada satu lagi pertemuan, diingat-ingat, harinya Senin kalau tidak salah dilihat di jadwal, tetapi tidak pagi, karena pagi insya Allah ada kegiatan seminar periode sebelumnya. Jadi nanti akan dimulai jam 13. Nanti Mas Rifai akan memberikan pengumuman di grup WA yang kelompok 1-2 jam berapa, kelompok 3-4 jam berapa, dimulai jam 1, diakhiri jam 4 sore sesuai dengan jam kerja. Itu saja adik-adik materi hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, jaga kebersamaan, selalu dipelajari, diterapkan, dan adik-adik juga harus memulai merancang yang namanya RA, dimulai dari materi agenda yang satu, di mana agenda satu itu kan adik-adik harus mencari 5 isu, kemudian di APKL, di USG, kemudian ada core isu dan pakai Fishbone itu adik-adik harus harus pinter di situ. Baik, saya kira itu adik-adik dari Pak Teguh ada kekurangan mohon maaf, ada kata-kata salah mohon maaf. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ayu Dwi. Izin Bapak, Pangapunten izin bertanya terkait tugas agenda 2 itu hari kelima itu kan berarti besok Senin ya Bapak? Hari ke-9 Senin Eh, itu. ya berarti di submitnya deadline-nya hari Senin ya Bapak? Mestinya begitu. Oh, nggih. Ini menika Bapak izin bertanya karena kan yang di BLC itu kan formatnya untuk learning journal itu kan diketik J, ini Ya. diketik menapa ditulis Untuk learning journal hari ke-9 itu Nggih. adik-adik tulis di Words Di Word, 4 nggih. Nggih. 4 font 11 Arial 1,5 spasi maksimal 3 lembar. Oh, Kurang nggih, lebih Bapak. baik. Berarti diketik nggih Ya, Bapak kurang Dewa. lebih baik. Pripun? Kemudian untuk uploadnya di PDF-kan. Ya. File Word itu di PDF-kan biar lebih ringan. Nggih, Bapak. Matur suwun Bapak Ya. pangapunten. Siap. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.